Janji seorang anak kecil untuk ibunya. Sore itu, langit kelabu menyelimuti sebuah desa kecil yang berada di pinggiran kota. Jalan tanah berubah menjadi lumpur, sementara angin dingin berembus masuk melalui celah-celah dinding rumah bambu yang sudah rapuh dimakan usia. Di ujung gang sempit berdiri sebuah rumah kecil yang nyaris roboh. Atapnya terbuat dari genteng tua yang banyak retak. Di beberapa bagian, air hujan menetes tanpa henti ke lantai tanah yang sudah becek. Ember, baskom, bahkan panci tua diletakkan di bawah titik-titik bocoran untuk menampung air. Di rumah itulah seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun tinggal bersama satu-satunya orang yang ia miliki di dunia. Namanya Lucy. Malam itu, Lucy berjongkok sambil memegang sebuah kain lap yang sudah usang. Dengan sabar ia mengelap lantai yang terus dibasahi air hujan. Wajah kecilnya tampak lelah, tetapi tidak sedikit pun terlihat keluhan. Sesekali ia melirik ke arah sebuah ranjang kayu sederhana di sudut ruangan. Di sana, ibunya, Siti, sedang berbaring dengan napas yang terdengar berat. Batuknya kembali kambuh. Batuk itu begitu keras hingga tubuh wanita kurus itu bergetar. Ia buru-buru menutup mulut dengan sapu tangan lusuh. Saat sapu tangan itu dibuka, tampak bercak darah yang membuatnya terdiam. Ia segera melipat sapu tangan itu agar tidak terlihat oleh putrinya. Namun semuanya sudah terlambat. Lucy melihatnya. Ia menghentikan pekerjaannya dan berlari mendekati sang ibu. "Ibu." Siti langsung tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ibu tidak apa-apa, nak. Tapi tadi ada darah. Itu cuma sedikit." Lucy menggenggam tangan ibunya. Tangan itu terasa dingin. "Ibu bohong lagi." Siti mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. "Kalau ibu bilang sakit, nanti Lucy sedih." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Lucy. "Aku memang sedih kalau ibu sakit." Siti tersenyum, meski matanya sendiri mulai berkaca-kaca. "Kalau begitu, temani ibu tersenyum saja." Lucy memaksakan senyum. Ia tidak ingin membuat ibunya semakin sedih. Malam itu, suara hujan menjadi saksi bisu dua manusia yang saling menguatkan meski sama-sama menyimpan rasa takut. Tanda hubung. Sejak lahir, Lucy tidak pernah mengenal sosok ayah. Menurut cerita ibunya, ayahnya adalah pria pekerja keras yang sangat menyayangi keluarga. Sayangnya, takdir berkata lain. Ketika Lucy baru berusia 3 bulan, ayahnya mengalami kecelakaan saat pulang bekerja. Nyawanya tidak tertolong. Sejak hari itu, Siti harus menjalani hidup seorang diri. Ia menjadi ibu sekaligus ayah bagi putri semata wayangnya. Dulu, Siti bekerja sebagai buruh cuci dan menjahit pakaian tetangga. Apapun dikerjakan agar dapur tetap mengepul. Tidak ada pekerjaan yang dianggap hina. Selama bertahun-tahun, ia berhasil membesarkan Lucy dengan penuh cinta. Meski hidup dalam kekurangan, Siti selalu memastikan putrinya tetap bisa bersekolah. Baginya, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. "Lucy," katanya suatu hari ketika putrinya masih kecil, "kalau suatu saat nanti kamu punya uang, jangan dipakai untuk menyombongkan diri." "Terus buat apa, Bu?" "Gunakan untuk membantu orang lain yang pernah merasakan lapar seperti kita." Ucapan itu tertanam kuat dalam hati Lucy. Tanda hubung. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Lucy sudah bangun. Ia mengambil air dari sumur umum yang letaknya hampir 300 meter dari rumah. Ember itu terlalu berat untuk anak seusianya. Namun ia sudah terbiasa. Setelah itu ia menyalakan tungku kayu. Asap memenuhi dapur kecil. Ia memasak nasi dengan sisa beras yang tinggal sedikit. Lauk mereka pagi itu hanyalah tempe goreng yang dibagi menjadi 2 bagian. Saat hendak makan, Siti mendorong piringnya ke arah Lucy. "Kamu saja yang makan lebih banyak. Ibu juga harus makan. Ibu belum lapar." Lucy tahu ibunya berbohong. Ia mengambil tempe itu,
membaginya menjadi dua bagian yang sama. Kalau ibu tidak makan, Lucy juga tidak makan. Siti menatap putrinya cukup lama. Kemudian tersenyum sambil mengangguk pelan. Tanda hubung. Lucy berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jaraknya hampir 4 kilometer. Sepatu putihnya sudah mulai robek di bagian depan. Tasnya adalah tas bekas pemberian tetangga. Meski demikian, setiap pagi ia selalu berangkat dengan wajah ceria. Di sekolah, Lucy dikenal sebagai anak yang rajin. Ia hampir tidak pernah terlambat. Nilainya selalu tinggi, namun tidak semua teman memperlakukannya dengan baik. Lihat sepatunya, pasti sudah bertahun-tahun. Awas jangan dekat-dekat, nanti ketularan miskin. Suara tawa memenuhi kelas. Lucy hanya menunduk, dadanya terasa sesak. Namun ia mengingat pesan ibunya. Orang boleh menghina keadaan kita, tapi jangan biarkan mereka menghina akhlak kita. Ia memilih diam. Baginya, membalas ejekan hanya akan membuang waktu. Lebih baik waktunya digunakan untuk belajar. Tanda hubung. Saat jam istirahat, teman-temannya membeli jajanan. Lucy hanya duduk di bawah pohon mangga sambil membuka buku pelajaran. Perutnya sebenarnya lapar, tetapi uang yang ia bawa hanya cukup untuk ongkos membeli obat ibunya nanti sore. Seorang guru bernama Bu Ratna memperhatikannya. Lucy, iya, Bu, kamu tidak jajan. Lucy tersenyum kecil. Nanti saja, Bu. Bu Ratna memahami keadaan muridnya. Diam-diam beliau memberikan sepotong roti. Ini kebetulan ibu bawa lebih. Lucy tahu gurunya sedang berusaha menjaga harga dirinya. Ia menerima roti itu dengan kedua tangan. Terima kasih, Bu. Saat Bu Ratna pergi, air mata Lucy menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena masih ada orang yang peduli. Tanda hubung. Sore harinya, Lucy berlari pulang. Yang pertama ia lakukan bukan mengganti pakaian, melainkan melihat keadaan ibunya. Ibu, Siti masih tertidur. Wajahnya tampak pucat. Lucy menyentuh dahinya. Masih panas. Ia segera mengambil air hangat dan mengompres ibunya. Tak lama kemudian, Siti membuka mata. Kamu sudah pulang? Iya, Bu. Bagaimana sekolah? Lucy tersenyum lebar. Tadi dapat nilai 100. Mata Siti langsung berbinar. Benarkah? Iya. Siti memeluk putrinya erat. Kalau ayahmu masih ada, beliau pasti sangat bangga. Nama ayah selalu membuat rumah itu terasa sunyi. Meski Lucy tidak pernah mengenalnya, ia selalu merasa kehilangan seseorang yang bahkan wajahnya hanya ia lihat dari foto usang di dinding. Tanda hubung. Malam itu listrik padam. Rumah menjadi gelap. Lucy menyalakan lampu minyak. Ia duduk di lantai sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Di sela-sela belajar, ia sesekali melihat ibunya yang kembali batuk. Batuk itu terdengar lebih berat dibanding biasanya. Dalam hati, Lucy mulai dihantui ketakutan. Bagaimana jika suatu hari ibunya benar-benar tidak bisa bangun lagi? Bagaimana jika ia kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Namun ia segera menghapus air matanya. Ia tidak ingin menangis di depan ibunya. Tanda hubung. Menjelang tidur, Siti memanggil putrinya. Lucy. Iya, Bu. Dekat sini. Lucy duduk di samping ranjang. Siti menggenggam kedua tangan kecil putrinya. Kalau suatu hari nanti ibu tidak ada. Lucy langsung menggeleng kuat. Jangan bicara begitu. Dengarkan dulu. Aku tidak mau. Air mata mulai jatuh. Siti ikut menangis. Nak, setiap manusia pasti akan pergi. Tapi jangan sekarang. Lucy. Iya. Kalau nanti kamu besar, jangan berhenti sekolah. Aku janji. Jangan membenci keadaan. Aku janji. Dan jangan pernah menyerah. Aku juga janji. Lucy memeluk ibunya sekuat tenaga. Dalam pelukan itu, ia membisikkan sebuah kalimat yang keluar dari lubuk hatinya. Suatu hari nanti,
Lucy akan jadi orang sukses. Lucy akan membelikan ibu rumah yang besar. Rumah yang tidak bocor lagi. Rumah yang hangat. Ibu tidak akan kehujanan lagi. Siti menangis tanpa suara. Ia tidak tahu apakah masih memiliki cukup waktu untuk melihat hari itu. Namun ia percaya, anak kecil yang sedang memeluknya malam ini memiliki hati yang jauh lebih besar daripada usianya. Di luar, hujan masih turun membasahi bumi. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di rumah Reyot itu telah lahir sebuah janji. Janji seorang anak perempuan kepada ibunya. Janji yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidup mereka. Ya kecil, Lucy menjadi tulang punggung Ka. Pagi itu, cahaya hangatnya menyinari desa kecil tempat Lucy tinggal. Namun, pagi itu tidak terasa hangat bagi Lucy. Ia terbangun karena mendengar batuk ibunya yang jauh lebih keras dari biasanya. Batuk itu seolah tak mau berhenti. Tubuh Siti sampai membungkuk menahan sesak di dada. Lucy yang baru membuka mata langsung berlari menghampiri. Ibu kenapa? Siti berusaha tersenyum, tetapi napasnya terdengar berat. Tidak apa-apa, nak, hanya batuk biasa. Lucy menggeleng pelan. Ia tahu, ibunya kembali berbohong agar dirinya tidak khawatir. Sejak beberapa bulan terakhir, kondisi kesehatan Siti semakin menurun. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan tenaga yang dulu masih tersisa kini hampir habis. Bahkan untuk berdiri dari tempat tidur saja, ia harus berpegangan pada dinding. Lucy menyiapkan segelas air hangat. Minum dulu, Bu. Siti menerima gelas itu dengan tangan yang gemetar. Terima kasih, sayang. Lucy menatap ibunya dalam diam. Di dalam hatinya tumbuh rasa takut yang semakin besar. Kalau ibu terus begini, siapa yang akan mencari uang? Hari itu, setelah pulang sekolah, Lucy tidak langsung pulang ke rumah. Ia berjalan menuju warung kecil milik Bu Marni di ujung kampung. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Lucy. Ada apa? Lucy menundukkan kepala. Bu, apakah saya boleh membantu jualan? Saya tidak meminta upah besar. Yang penting saya bisa membeli obat untuk ibu. Bu Marni memandang wajah kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Lucy, kamu masih kecil, tapi ibu saya lebih membutuhkan saya. Jawaban itu membuat Bu Marni terdiam. Akhirnya ia mengambil sebuah keranjang berisi gorengan. Kalau begitu, coba jual ini keliling kampung. Nanti kentunganmu sebagian ambil saja. Mata Lucy berbinar. Terima kasih banyak, Bu. Hari itu menjadi awal perubahan hidupnya. Dengan keranjang di tangan, Lucy mulai berkeliling. Tempe goreng, bakwan, pisang goreng. Suara kecilnya terdengar lirih. Sebagian orang membeli, sebagian lagi hanya menutup pintu. Ada pula yang berkata sinis, kasihan sekali. Namun Lucy tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin diberi kesempatan. Menjelang sore, seluruh gorengan habis terjual. Saat menghitung uang hasil jualan pertamanya, Lucy tersenyum lebar. Keuntungan yang ia dapat memang tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli beras dan obat batuk ibunya. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia pulang dengan membawa hasil dari jerih payahnya sendiri. Sesampainya di rumah, Lucy langsung memperlihatkan kantong plastik berisi obat. Ibu, lihat. Siti terkejut. Uang dari mana ini? Lucy jualan gorengan. Wajah Siti berubah. Kamu bekerja? Iya. Siapa yang menyuruh? Tidak ada. Siti langsung memeluk putrinya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu gagal menjadi orang tua. Lucy buru-buru menggeleng. Tidak, Bu. Ibu membuat anak sekecil kamu harus bekerja. Lucy mengusap air mata ibunya. Aku tidak bekerja karena terpaksa. Lalu kenapa? Karena aku ingin melihat ibu sembuh. Jawaban sederhana itu membuat tangis Siti pecah.
Malam itu mereka menangis bersama. Bukan karena menyerah, melainkan karena saling mencintai. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Pagi hari Lucy bersekolah. Siang hari ia menjual gorengan. Sore ia mengambil air dari sumur, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, lalu merawat ibunya. Malam hari ia belajar di bawah cahaya lampu minyak. Waktu tidurnya hanya beberapa jam. Tubuhnya sering kelelahan, namun semangatnya tidak pernah padam. Musim hujan pun tiba. Saat hujan deras mengguyur pasar desa, banyak orang datang tanpa membawa payung. Melihat kesempatan itu, Lucy meminjam beberapa payung bekas dari tetangganya. Ia berdiri di depan pasar. Payung, sewa payung. Awalnya tidak ada yang memperhatikan. Namun beberapa menit kemudian, seorang ibu menghampirinya. Berapa sewanya? Rp5.000 sampai hujan reda. Perlahan-lahan semua payung habis disewa. Hari itu, penghasilannya bahkan lebih banyak daripada saat berjualan gorengan. Sejak saat itu, setiap kali hujan turun, Lucy selalu berdiri di depan pasar sambil menawarkan payung. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai anak penyewa payung. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang. Lucy tetap berdiri sambil memegang beberapa payung. Tubuhnya basah kuyup, baju seragam sekolahnya dipenuhi lumpur. Seorang pria tua menghampirinya. "Nak, kenapa tidak berteduh?" Lucy tersenyum. "Kalau saya berteduh, siapa yang menyewakan payung untuk orang-orang?" Pria tua itu terdiam. Ia lalu menyewa satu payung, meski sebenarnya ia membawa jas hujan di dalam tasnya. Sebelum pergi, ia berbisik pelan, "Kamu anak yang luar biasa." Lucy hanya membalas dengan senyum. Di sekolah, perjuangannya mulai diketahui oleh beberapa guru. Namun Lucy selalu meminta satu hal. "Bu, jangan beritahu teman-teman." "Kenapa?" "Saya tidak ingin mereka membeli dagangan saya karena kasihan. Lalu, saya ingin mereka membeli karena memang butuh." Bu Ratna menatap muridnya dengan rasa bangga. Anak sekecil itu sudah memiliki harga diri yang begitu besar. Meski begitu, ejekan dari teman-temannya justru semakin sering. Anak penjual gorengan datang. Tukang sewa payung. Pantas bajunya selalu bau minyak. Suara tawa memenuhi halaman sekolah. Lucy hanya menggenggam erat tali tasnya. Dadanya terasa sakit, tetapi ia memilih berjalan melewati mereka tanpa membalas satu kata pun. Di dalam hati, ia berkata, "Hari ini kalian mungkin menertawakanku. Tapi aku percaya, suatu hari nanti yang akan berbicara bukan lagi pakaianku, melainkan hasil dari perjuanganku." Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Lucy duduk di samping ranjang ibunya. Ia membuka buku pelajaran matematika. Siti memperhatikannya sambil tersenyum. "Kamu capek, Nak?" "Iya. Kalau capek, istirahat saja." Lucy menggeleng. "Aku boleh lelah, tapi aku tidak boleh menyerah." Siti kembali menangis. Ia sadar, putrinya telah kehilangan masa kecil yang seharusnya diisi dengan bermain dan tertawa. Namun keadaan memaksanya menjadi dewasa sebelum waktunya. Di luar rumah, hujan kembali turun. Lucy menutup bukunya, lalu menatap langit melalui celah atap yang bocor. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jangan ambil ibu dulu. Biarkan aku punya waktu lebih lama untuk membahagiakannya. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan belajar lebih giat. Aku akan menepati janjiku, apapun yang terjadi." Ia tidak menyadari bahwa doa sederhana itu kelak menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Musim hujan akhirnya berlalu. Langit desa kembali cerah, tetapi tidak dengan kehidupan Lucy. Setiap hari, tubuh ibunya semakin lemah. Batuk yang dulu hanya datang sesekali, kini hampir tidak pernah berhenti. Nafas Siti semakin pendek, wajahnya pucat,
dan berat badannya terus menurun. Meski begitu, setiap kali Lucy bertanya tentang keadaannya, jawaban yang keluar selalu sama. "Ibu baik-baik saja, nak." Lucy hanya tersenyum tipis. Ia tahu ibunya sedang berusaha terlihat kuat. Padahal, seorang ibu memang sering menyembunyikan rasa sakitnya agar anaknya tidak ikut terluka. Tanda hubung. Suatu pagi, sebelum berangkat ke sekolah, Lucy memasakkan bubur sederhana. Persediaan beras mereka tinggal sedikit. Di dapur hanya ada garam, sedikit bawang, dan 2 butir telur yang ia simpan untuk keadaan darurat. Lucy mengambil 1 telur, lalu mengocoknya ke dalam bubur. Saat mangkuk itu disajikan, Siti menggeleng. "Itu buat kamu saja." Lucy tersenyum. "Aku sudah makan tadi." Padahal sejak pagi ia belum memasukkan apapun ke dalam perutnya. Siti menatap putrinya lama. Ia tahu Lucy sedang berbohong. Namun ia memilih diam. Kadang cinta seorang ibu tidak diukur dari banyaknya kata-kata, melainkan dari air mata yang disembunyikan. Tanda hubung. Hari itu adalah hari pembagian nilai ujian tengah semester. Semua murid tampak berdebar. Pak Arif, wali kelas mereka, berdiri di depan kelas sambil membawa setumpuk kertas. "Anak-anak, Bapak bangga. Nilai kalian meningkat." Seluruh kelas bersorak, tapi ada satu siswa yang kembali memperoleh nilai tertinggi. Pak Arif berhenti sejenak. "Lucy." Seluruh kelas langsung menoleh. Lucy berdiri perlahan. Pak Arif menyerahkan rapor sambil tersenyum bangga. "Pertahankan." "Ya, terima kasih, Pak." Namun di sudut kelas, terdengar suara lirih. "Percuma pintar kalau tetap miskin." Beberapa murid tertawa kecil. Lucy mendengarnya. Hatinya terasa perih. Tetapi ia memilih menunduk. Baginya, membuktikan dengan hasil jauh lebih baik daripada membalas dengan amarah. Tanda hubung. Sepulang sekolah, Lucy berlari menuju rumah. Entah mengapa, sejak pagi hatinya tidak tenang. Saat pintu rumah dibuka, ia langsung memanggil, "Ibu." Lucy pulang. Tidak ada jawaban. Ia masuk ke kamar. Siti terbaring dengan mata terpejam. Tubuhnya sangat panas. "Ibu." Tidak ada respons. Lucy mulai panik. "Ibu, bangun, Bu." Tubuh Siti perlahan terjatuh dari ranjang. "Ibu." Lucy menangis sejadi-jadinya. Ia berlari keluar rumah sambil berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong. Ibu saya pingsan." Beberapa warga segera berdatangan. Pak Rahmat dan beberapa tetangga mengangkat tubuh Siti ke atas becak motor menuju puskesmas. Sepanjang perjalanan, Lucy menggenggam tangan ibunya. "Ibu, jangan tinggalin Lucy." Air matanya tak berhenti mengalir. Tanda hubung. Dokter memeriksa kondisi Siti cukup lama. Lucy duduk di bangku ruang tunggu dengan tangan yang terus bergetar. Beberapa menit kemudian dokter keluar. "Kamu keluarga pasien?" "Iya, Dok. Saya anaknya." Dokter menghela napas. "Ibumu mengalami infeksi paru yang cukup berat." Lucy terdiam. "Beliau harus dirawat, Dok." "Iya." "Apakah ibu akan sembuh?" Dokter tidak langsung menjawab. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin." Kalimat itu membuat hati Lucy semakin takut. Tanda hubung. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas yang jauh lebih berat. Pagi ia tetap berangkat sekolah. Siang langsung menuju puskesmas. Sore berjualan gorengan. Malam kembali menjaga ibunya. Di ruang perawatan, sering terlihat seorang anak kecil mengenakan seragam sekolah yang mulai kusam. Sambil menunggu infus ibunya, ia membuka buku pelajaran. Ia belajar dalam cahaya lampu rumah sakit. Perawat yang melihatnya sering merasa haru. Suatu malam, seorang perawat bernama Kak Maya menghampiri Lucy. "Iya, Kak. Kamu belajar di sini setiap malam?" "Iya." "Capek?" Lucy tersenyum kecil. "Capek. Kenapa tetap belajar?" "Karena suatu hari nanti aku ingin jadi orang sukses." "Untuk siapa?"
Lucy menoleh ke arah ibunya yang sedang tertidur. Untuk ibu, jawaban itu membuat Kak Maya diam cukup lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Tanda hubung. Keesokan harinya, Kak Maya mengajak beberapa perawat mengumpulkan sedikit uang. Mereka membeli susu, buah, dan beberapa buku tulis untuk Lucy. Saat diberikan, Lucy menolak dengan halus. "Maaf, Kak, kok ditolak?" Lucy takut merepotkan. "Ini bukan rasa kasihan. Lalu, ini hadiah karena kamu sudah mengajarkan kami arti perjuangan." Mata Lucy mulai basah. Ia menerima pemberian itu sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali. Tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, kondisi Siti sedikit membaik. Dokter mengizinkannya pulang. Namun ada satu syarat, beliau tidak boleh bekerja lagi. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Selama ini, walaupun sakit, Siti kadang masih menerima jahitan kecil dari tetangga. Kini semuanya harus berhenti. Artinya, tidak ada lagi penghasilan selain dari tangan kecil Lucy. Tanda hubung. Sepulang dari puskesmas, Lucy mulai memikirkan cara lain mendapatkan uang. Ia tetap berjualan gorengan, tetap menyewakan payung. Tetapi ia merasa itu belum cukup. Suatu sore, ia melihat seorang nenek kesulitan membawa belanjaan. "Nek, biar saya bantu." Setelah sampai rumah, nenek itu memberinya 5.000 rupiah. Lucy awalnya menolak, namun sang nenek berkata, "Itu bukan upah. Lalu, itu doa supaya kamu tetap kuat." Sejak hari itu, Lucy mulai menawarkan jasa membantu siapa saja. Mengangkat barang di pasar, membersihkan halaman rumah tetangga, menyiram tanaman, mencuci motor, apapun yang halal, ia kerjakan tanpa rasa malu. Tanda hubung. Meski tubuhnya semakin sering kelelahan, prestasi Lucy tidak pernah turun. Bahkan menjelang kenaikan kelas, Pak Arif memanggilnya ke ruang guru. "Lucy." "Iya, Pak. Kamu tahu apa itu beasiswa?" Lucy menggeleng. Pak Arif tersenyum. "Kalau nilai kamu terus bagus, ada kemungkinan kamu bisa sekolah tanpa membayar biaya." Mata Lucy membesar. "Benarkah?" "Iya." Air mata langsung memenuhi pelupuk matanya. "Pak, kalau begitu, saya bisa terus sekolah." Pak Arif mengangguk. "Asalkan kamu tidak menyerah." Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lucy pulang dengan langkah yang terasa ringan. Sesampainya di rumah, ia memeluk ibunya. "Ibu, ada apa, Nak?" Kalau Lucy terus belajar, mungkin Lucy bisa sekolah gratis. Siti menangis bahagia. Ia mengusap kepala putrinya. "Ibu selalu percaya, Allah tidak akan meninggalkan orang yang terus berusaha." Malam itu, setelah ibunya tertidur, Lucy kembali duduk di bawah lampu minyak yang redup. Ia membuka buku pelajaran sambil menuliskan sebuah kalimat di halaman terakhir buku tulisnya. "Kemiskinan mungkin bisa mengambil masa kecilku, tetapi kemiskinan tidak akan pernah mengambil masa depanku." Ia menatap langit malam melalui celah atap rumah yang masih bocor. Bintang-bintang tampak berkelip. Di dalam hatinya tumbuh keyakinan baru. Jalan menuju cita-cita memang panjang, penuh air mata, penuh luka. Namun ia percaya, selama masih ada doa seorang ibu dan kemauan untuk terus bangkit, tidak ada perjuangan yang akan sia-sia. Tanpa ia sadari, takdir sedang mempersiapkan sebuah pertemuan yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Tetapi sebelum hari itu tiba, Lucy masih harus melewati ujian yang jauh lebih berat daripada apapun yang pernah ia rasakan. Waktu berlalu begitu cepat. Anak perempuan yang dahulu berkeliling kampung menjual gorengan kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan tegar. Lucy berhasil lulus sekolah dasar sebagai peringkat pertama di angkatannya. Seluruh guru merasa bangga. Berkat nilai yang luar biasa dan rekomendasi dari para guru, ia akhirnya memperoleh beasiswa untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama.
Hari pengumuman beasiswa menjadi salah satu hari paling membahagiakan bagi Lucy. Ia pulang sambil berlari kecil menuju rumah. Ibu, Siti yang sedang duduk di kursi kayu menoleh sambil tersenyum. Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu berseri-seri begitu? Lucy langsung memeluk ibunya erat. Lucy dapat beasiswa, Bu. Lucy bisa lanjut sekolah. Air mata Siti langsung jatuh. Alhamdulillah. Wanita itu memeluk putrinya sekuat tenaga. Ibu selalu bilang, Allah tidak pernah tidur. Lucy mengangguk sambil menangis. Ini baru langkah pertama, Bu. Suatu hari nanti Lucy akan kuliah, punya usaha sendiri, lalu membelikan ibu rumah yang besar. Siti hanya tersenyum sambil mengusap kepala putrinya. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar Allah memberikan umur yang panjang untuk menyaksikan impian anak semata wayangnya itu. Tanda hubung. Meski telah memperoleh beasiswa, kehidupan mereka belum berubah. Biaya sekolah memang ditanggung, tetapi kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Lucy tetap menjalani rutinitasnya. Pagi berangkat sekolah. Sepulang sekolah menjual gorengan. Saat akhir pekan ia membantu tetangga membersihkan halaman atau mencuci pakaian. Ia tidak pernah merasa malu. Baginya, pekerjaan halal adalah kehormatan. Justru setiap rupiah yang ia bawa pulang terasa begitu berharga karena berasal dari keringatnya sendiri. Tanda hubung. Suatu sore, ketika sedang membantu Bu Marni berjualan di pasar, Lucy memperhatikan sesuatu. Seorang pedagang minuman terlihat kewalahan melayani pembeli. Antreannya panjang, sementara di sebelahnya ada pedagang lain yang sepi. Dalam hati Lucy mulai berpikir, kenapa orang lebih memilih membeli di sana? Ia mengamati dengan saksama. Ternyata, pedagang yang ramai selalu menyapa pembeli dengan ramah, memberikan bonus kecil kepada anak-anak, dan menjaga dagangannya tetap bersih. Lucy mulai memahami satu hal. Orang tidak hanya membeli barang, mereka juga membeli pelayanan. Sejak hari itu, ia mulai belajar tentang cara berdagang. Ia mencatat semua pengamatannya di sebuah buku kecil yang selalu ia bawa. Malam hari, sebelum tidur, ia menuliskan ide-ide sederhana. Kalau suatu hari nanti aku punya usaha, semua pelanggan harus merasa dihargai. Tanda hubung. Memasuki bangku SMA, Lucy kembali berhasil memperoleh beasiswa penuh. Guru-gurunya semakin yakin bahwa gadis itu memiliki masa depan yang cerah. Namun, di balik prestasinya, cobaan hidup juga semakin berat. Penyakit Siti belum juga sembuh. Kini ibunya lebih sering berada di tempat tidur. Untuk berjalan beberapa langkah saja, ia harus dibantu Lucy. Suatu malam, saat Lucy sedang memijat kaki ibunya, Siti berkata pelan, "Nak, iya, Bu, kalau nanti ada laki-laki yang datang dalam hidupmu." Lucy tersenyum malu. Ibu ini, Lucy masih sekolah. Siti ikut tersenyum. Dengarkan dulu. Iya, jangan lihat dia dari hartanya. Lalu, lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Dan bagaimana dia menghargaimu. Lucy mengangguk pelan. Ia menyimpan nasihat itu jauh di dalam hati. Ia tidak pernah menyangka bahwa beberapa bulan kemudian, seseorang benar-benar akan hadir dalam hidupnya. Tanda hubung. Setiap pagi sebelum masuk sekolah, Lucy berjualan kopi dan roti di taman kota yang berada tidak jauh dari sekolahnya. Modalnya kecil. Ia menggunakan termos tua pemberian Bu Marni. Meski sederhana, kopi buatan Lucy memiliki rasa yang khas. Banyak pekerja dan mahasiswa yang mulai menjadi pelanggan tetap. Suatu pagi, seorang pria muda datang mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya tampan, sorot matanya teduh. Ia tersenyum ramah. "Selamat pagi." "Pagi, Kak. Boleh saya pesan satu kopi?" "Tentu." Lucy segera membuatkan secangkir kopi hangat. Pria itu memperhatikan gerakan Lucy yang begitu cekatan. "Masih sekolah?" "Iya."
Kenapa sudah bekerja? Lucy tersenyum tipis. Karena hidup tidak menunggu kita siap. Jawaban itu membuat pria tersebut terdiam. Ia mengangguk pelan. Saya suka jawabanmu. Lucy hanya tersenyum sopan. Pria itu kemudian mengeluarkan uang. Berapa? 5.000 rupiah. Ia memberikan uang 10.000. Kembaliannya tidak usah. Lucy buru-buru mengambil 5.000 rupiah. Maaf, Kak, ini kembaliannya. Ambil saja. Lucy menggeleng. Saya berdagang, bukan meminta. Pria itu memandang Lucy beberapa detik. Kemudian tersenyum lebih lebar. Baiklah. Ia menerima kembali uang tersebut. Sejak pagi itu, pria tersebut mulai datang hampir setiap hari. Namanya adalah Dava. Tanda hubung. Hari demi hari berlalu. Dava selalu membeli kopi sebelum berangkat bekerja. Kadang mereka berbincang 5 menit. Kadang hanya saling tersenyum. Lucy menganggap Dava hanyalah seorang pegawai kantor biasa. Pakaiannya sederhana. Mobilnya pun tidak pernah terlihat mewah. Yang tidak diketahui Lucy adalah kenyataan yang sangat berbeda. Dava sengaja hidup sederhana. Ia tidak ingin dinilai dari harta yang dimilikinya. Tanda hubung. Suatu pagi, hujan turun sangat deras. Pembeli hampir tidak ada. Lucy tetap berdiri menjaga termos kopinya. Bajunya mulai basah. Dava datang sambil membawa payung. Kamu kenapa tidak berteduh? Kalau saya berteduh, siapa yang jualan? Dava terdiam. Kalimat itu mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri yang penuh perjuangan. Ia lalu membantu memindahkan meja kecil Lucy ke tempat yang lebih teduh. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertama kalinya, mereka mengobrol lebih lama. Apa cita-citamu? Tanya Dava. Lucy menatap hujan yang masih turun. Dulu cita-cita saya sederhana. Apa itu? Ingin membeli rumah yang tidak bocor. Dava tersenyum. Sekarang, Lucy menarik napas panjang. Sekarang saya ingin menjadi pengusaha. Kenapa? Karena saya ingin membuka lapangan pekerjaan. Dava tampak terkejut. Kamu tidak ingin menjadi kaya? Lucy menggeleng pelan. Kalau usaha saya besar, saya memang akan kaya. Tapi yang paling saya inginkan adalah melihat orang lain ikut memiliki pekerjaan. Dava memandang Lucy dengan penuh kagum. Di dalam hatinya ia berkata, perempuan ini berbeda. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, Dava sengaja datang lebih pagi. Ia melihat Lucy sedang membantu seorang kakek menyeberang jalan. Padahal saat itu banyak calon pembeli yang datang. Lucy lebih memilih menolong orang tua itu terlebih dahulu. Setelah kembali ke tempat jualan, ia justru meminta maaf kepada pembeli yang sudah menunggu. Melihat kejadian itu, Dava semakin yakin. Yang membuat Lucy istimewa bukan hanya kerja kerasnya, melainkan hatinya. Hati yang tetap baik meski hidup berkali-kali diperlakukan tidak adil. Tanda hubung. Sore harinya, sebelum pulang, Dava berkata, Lucy, iya, kalau suatu hari nanti kamu punya kesempatan membangun usaha besar, apakah kamu akan tetap menjadi orang yang sekarang? Lucy tersenyum. Kalau saya berubah menjadi sombong, berarti perjuangan saya selama ini tidak ada artinya. Jawaban itu membuat Dava semakin yakin. Tanpa sepengetahuan Lucy, malam itu juga Dava duduk di ruang kerjanya sambil memandang sebuah foto lama. Ia menghubungi seseorang melalui telepon. Tolong bantu saya mengawasi usaha kecil milik Lucy. Apakah dia perlu tahu? Dava menjawab singkat. Tidak, biarkan dia tetap percaya bahwa semua yang ia raih adalah hasil dari kerja kerasnya. Telepon ditutup. Dava menatap langit malam dari balik jendela. Senyumnya perlahan mengembang. Ia belum menyadari bahwa perasaannya kepada gadis penjual kopi itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sementara itu, Lucy pulang ke rumah dengan hati yang tenang. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Dava bukanlah sebuah kebetulan.
Takdir perlahan sedang mempertemukan dua orang dengan jalan hidup yang berbeda. Satu tumbuh dalam kemiskinan, satu lagi menyembunyikan kesuksesannya, dan keduanya akan saling mengubah kehidupan masing-masing. Sejak pertemuannya dengan Dava, kehidupan Lucy tidak langsung berubah menjadi mudah. Ia tetap bangun sebelum azan subuh berkumandang. Pukul 4 pagi, ia sudah berada di dapur kecil rumahnya. Dengan lampu minyak yang redup, ia merebus air, menggiling kopi, lalu menyiapkan beberapa potong roti yang akan dijual di taman kota. Setelah itu ia memasak sarapan sederhana untuk ibunya. Sebelum berangkat, seperti biasa ia membantu ibunya minum obat. "Ibu, obatnya jangan lupa diminum setelah makan." Siti tersenyum lembut. "Iya, nak. Lucy berangkat dulu. Hati-hati di jalan." Lucy mencium tangan ibunya, lalu berjalan menuju taman sambil membawa termos kopi dan keranjang roti. Di sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan satu hal. "Aku tidak mungkin selamanya berjualan seperti ini. Aku harus punya usaha yang lebih besar." Tanda hubung. Di sekolah, Lucy semakin dikenal sebagai siswi yang cerdas. Suatu hari, guru kewirausahaan mengumumkan sebuah lomba membuat rencana bisnis tingkat kabupaten. "Siapa yang ingin ikut?" tanya guru. Beberapa siswa saling berpandangan. Tidak ada yang mengangkat tangan. Lucy yang duduk di bangku belakang perlahan mengangkat tangannya. "Saya, Pak." Guru tersenyum bangga. "Bagus, Lucy. Saya yakin kamu bisa." Selama 2 minggu berikutnya, Lucy menghabiskan setiap malam menyusun rencana bisnis. Ia tidak mengambil contoh dari internet. Semua ide berasal dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia menulis bagaimana usaha kecil bisa berkembang jika pemiliknya jujur, ramah, dan mau terus belajar. Ia juga menulis satu kalimat yang membuat gurunya terdiam saat membacanya. "Keuntungan terbesar sebuah usaha bukan hanya uang, tetapi kesempatan untuk mengubah hidup orang lain." Tanda hubung. Hari presentasi pun tiba. Lucy mengenakan seragam sekolah yang sudah mulai pudar warnanya. Beberapa peserta lain datang dengan laptop baru dan perlengkapan presentasi yang lengkap. Lucy hanya membawa map coklat yang sudah beberapa kali direkatkan dengan selotip. Saat namanya dipanggil, ia melangkah ke depan dengan tenang. Awalnya tangannya sedikit gemetar, namun ketika mulai bercerita tentang perjuangan ibunya, tentang kemiskinan, dan tentang mimpinya membuka lapangan pekerjaan, seluruh ruangan menjadi hening. Tidak sedikit juri yang meneteskan air mata. Seminggu kemudian, hasil lomba diumumkan. Lucy berhasil meraih juara pertama. Seluruh sekolah bersorak, guru-guru berdiri memberikan tepuk tangan. Lucy memejamkan mata. Dalam hati ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Ini untuk ibu." Tanda hubung. Hadiah lomba itu bukan hanya piala. Ia juga memperoleh uang pembinaan. Jumlahnya memang tidak terlalu besar. Namun bagi Lucy, uang itu adalah modal pertama untuk membangun mimpi. Ia membeli sebuah gerobak bekas yang kondisinya masih cukup baik. Selama 2 hari penuh, ia mengecat gerobak itu sendiri. Di bagian depan, ia menuliskan sebuah nama, Kopi Harapan. Ketika melihat tulisan itu, Siti bertanya, "Kenapa namanya Kopi Harapan?" Lucy tersenyum. "Karena setiap cangkir yang terjual membawa harapan agar hidup kita menjadi lebih baik." Siti memeluk putrinya dengan bangga. Tanda hubung. Gerobak kecil itu mulai beroperasi setiap pagi dan sore. Awalnya pembelinya hanya sedikit, namun Lucy selalu menyapa setiap orang dengan senyum. "Selamat pagi. Semoga harinya menyenangkan. Hati-hati di jalan." Hal-hal sederhana itu ternyata membuat banyak pelanggan kembali. Perlahan, gerobak kecilnya mulai ramai. Bahkan beberapa mahasiswa sering mengerjakan tugas sambil menikmati kopi buatannya. Tanda hubung. Suatu pagi, Dava datang seperti biasa. Ia tersenyum melihat gerobak baru milik Lucy.
Selamat ya. Lucy tertawa kecil. Masih kecil sekali usahanya. Tapi ini awal yang baik. Lucy mengangguk. Aku percaya, usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dava memperhatikan setiap ucapan Lucy. Semakin lama, ia semakin yakin bahwa perempuan di hadapannya bukan hanya pekerja keras, tetapi juga memiliki cara berpikir yang luar biasa. Tanda hubung. Malam harinya, Dava berada di ruang kerjanya. Ruangan itu luas dengan dinding kaca yang menghadap ke gemerlap lampu kota. Di hadapannya duduk seorang pria paruh baya bernama Bima, salah satu direktur perusahaan miliknya. Pak Dava, saya sudah menyelidiki gadis yang Bapak maksud. Dava mengangguk. Bagaimana? Semua cerita tentang perjuangannya benar. Apakah ada utang? Tidak ada. Apakah pernah menipu orang? Tidak pernah. Bagaimana usahanya? Sangat jujur. Dava tersenyum puas. Lanjutkan. Mulai minggu depan, kenalkan produk kopinya kepada salah satu distributor kita. Pak Bima tampak ragu. Kalau dia tahu, Dava menggeleng. Jangan pernah mengatakan bahwa semua ini berasal dariku. Kenapa, Pak? Aku ingin dia berhasil karena kualitasnya. Bukan karena rasa kasihan. Pak Bima mengangguk hormat. Baik, Pak. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, seorang pria yang mengaku pemilik toko oleh-oleh datang menghampiri gerobak Lucy. Bak, saya coba kopinya. Ya. Tentu, Pak. Setelah mencicipi, pria itu tersenyum. Rasanya enak. Terima kasih. Saya ingin memesan 100 bungkus kopi bubuk setiap minggu. Lucy terkejut. 100 bungkus? Iya. Apakah Bapak yakin? Pria itu mengangguk. Saya yakin. Lucy hampir tidak percaya. Pesanan sebesar itu belum pernah ia bayangkan. Yang tidak ia ketahui, pria tersebut adalah salah satu rekan bisnis Dava. Tanda hubung. Usaha Lucy mulai berkembang. Keuntungan yang diperoleh semakin besar. Namun hidupnya tetap sederhana. Ia lebih memilih membeli kasur baru untuk ibunya daripada membeli telepon genggam baru. Ia memperbaiki atap rumah yang bocor terlebih dahulu sebelum membeli pakaian. Setiap kali mendapat keuntungan, ia selalu menyisihkan sebagian untuk ditabung. Apa tabungan ini untuk kuliah? Tanya ibunya. Bukan hanya itu. Lalu, untuk membangun rumah impian ibu. Siti tersenyum sambil mengusap air mata. Rumah ini saja sudah cukup. Lucy menggeleng. Tidak, ibu sudah terlalu lama kehujanan. Suatu hari nanti, ibu akan tinggal di rumah yang nyaman. Tanda hubung. Semakin hari, hubungan Lucy dan Dava juga semakin dekat. Namun kedekatan mereka bukan karena kemewahan. Mereka sering berbincang tentang mimpi, kehidupan, dan masa depan. Suatu sore, Dava bertanya, Lucy, kalau nanti usahamu benar-benar besar, apa yang pertama kali akan kamu lakukan? Lucy menjawab tanpa berpikir panjang. Membayar semua orang yang bekerja padaku dengan layak. Bukan membeli mobil, bisa nanti. Bukan membeli rumah mewah, itu juga nanti. Lalu kenapa mendahulukan karyawan? Lucy tersenyum. Karena aku tahu rasanya hidup susah. Aku tidak ingin orang yang membantuku ikut merasakan kesulitan yang sama. Jawaban itu membuat Dava menundukkan kepala. Dalam hati ia berkata, Ya Allah, jika memang Engkau mengizinkan, aku ingin mendampingi perempuan ini seumur hidupku. Tanda hubung. Malam itu, setelah menutup gerobaknya, Lucy berjalan pulang membawa sisa roti yang tidak habis terjual. Di tengah jalan, ia melihat beberapa anak kecil sedang duduk di depan rumah reot. Mereka tampak lapar. Tanpa berpikir panjang, Lucy memberikan seluruh sisa rotinya. Seorang anak bertanya, "Kakak nanti makan apa?" Lucy tersenyum. "Kakak masih punya nasi di rumah." Padahal sebenarnya ia tahu, di rumah hanya tersisa sedikit beras. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan semua kejadian itu. Orang itu adalah Dava.
Ia sengaja tidak menghampiri. Namun malam itu, ia semakin yakin bahwa perempuan yang dicintainya bukan hanya pantas untuk sukses, tetapi juga pantas untuk dicintai dengan seluruh ketulusan. Sementara itu, Lucy masih belum mengetahui siapa sebenarnya Dava. Baginya, Dava hanyalah seorang pria sederhana yang selalu memberi semangat dan menjadi pendengar terbaik di setiap langkah perjuangannya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pria yang setiap pagi membeli secangkir kopi darinya ternyata menyimpan rahasia besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Mentari pagi menyinari halaman rumah kecil Lucy. Rumah yang dulu selalu bocor kini sudah jauh lebih layak setelah atapnya diperbaiki sedikit demi sedikit dari hasil jerih payahnya. Meski belum menjadi rumah impian yang ia janjikan kepada ibunya, setidaknya saat hujan turun mereka tidak lagi harus meletakkan ember di setiap sudut ruangan. Lucy berdiri di depan cermin kecil yang mulai kusam. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan jilbab berwarna krem. Hari itu adalah hari yang sangat penting. Setelah bertahun-tahun berjualan menggunakan gerobak kecil, akhirnya ia akan membuka toko pertamanya. Sebuah toko mungil yang menjual kopi bubuk, minuman hangat, dan aneka camilan buatan warga sekitar. Modalnya berasal dari tabungan, keuntungan usaha, serta hasil kerja keras yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tidak ada pinjaman. Tidak ada utang, semuanya dibangun sedikit demi sedikit. Lucy menghampiri ibunya. "Ibu, doakan Lucy." Siti tersenyum dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ibu selalu mendoakanmu setiap hari." Lucy mencium tangan ibunya. "Kalau toko ini berhasil, langkah kita menuju rumah impian semakin dekat." Siti mengusap pipi putrinya. "Bagi ibu, melihat kamu sehat dan bahagia saja sudah lebih dari cukup." Lucy tersenyum, tapi Lucy belum menepati janji. "Janji apa?" "Janji membahagiakan ibu." Tanda hubung. Pembukaan toko berlangsung sederhana. Tidak ada panggung, tidak ada musik, tidak ada tamu penting. Hanya beberapa tetangga, Bu Marni, Pak Arif, Bu Ratna, dan beberapa pelanggan setia yang datang memberikan doa. Bu Marni menatap toko kecil itu sambil tersenyum bangga. "Dulu kamu menjual gorengan titipan saya." "Iya, Bu. Sekarang kamu sudah punya toko sendiri." Lucy menundukkan kepala. "Semua berkat doa ibu dan semua orang yang pernah membantu saya." Pak Arif ikut tersenyum. "Bapak sudah bilang dulu, kamu akan berhasil." Lucy menggeleng pelan. "Kalau tidak ada guru-guru yang terus menyemangati saya, mungkin saya sudah berhenti sekolah sejak lama." Semua orang tersenyum haru. Tanda hubung. Hari-hari berikutnya, toko Kopi Harapan semakin ramai. Kualitas kopi yang dijaga dengan baik membuat pelanggan terus berdatangan. Selain itu, keramahan Lucy menjadi alasan banyak orang kembali. Ia tidak pernah membedakan pelanggan. Baik yang datang memakai sepeda tua maupun mobil mewah, semuanya ia layani dengan senyum yang sama. Beberapa bulan kemudian, Lucy mulai mempekerjakan 2 orang janda yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan. Saat menerima mereka bekerja, Lucy berkata, "Saya tidak bisa memberi gaji besar sekarang." Salah satu wanita itu menjawab sambil menangis, "Tidak apa-apa, Mbak. Kenapa menangis? Sudah lama tidak ada yang mau menerima kami bekerja." Lucy menggenggam tangan mereka. "Kita sama-sama berjuang." Tanda hubung. Usaha yang semakin berkembang membuat Lucy sering pulang larut malam. Meski begitu, satu kebiasaan tidak pernah berubah. Sebelum tidur, ia selalu masuk ke kamar ibunya. "Ibu sudah minum obat?" "Sudah." "Sudah makan?" "Sudah." Lalu mereka mengobrol beberapa menit sebelum tidur. Bagi Lucy, tidak ada kesuksesan yang lebih penting daripada memastikan ibunya merasa ditemani. Tanda hubung. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika Lucy sedang menghitung hasil penjualan, terdengar suara benda jatuh dari dalam kamar.
Brak, Lucy berlari. Ibu, Siti terjatuh di samping tempat tidur. Wajahnya pucat, napasnya sangat berat, tangannya terasa dingin. Ibu, dengar suara Lucy. Siti membuka mata perlahan. Lucy, suaranya begitu lirih hingga hampir tidak terdengar. Lucy langsung meminta bantuan tetangga. Malam itu juga Siti dibawa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Lucy terus memegang tangan ibunya. "Jangan tinggalkan Lucy, Bu." Tangisnya pecah. Ia teringat semua kenangan sejak kecil. Saat ibunya rela tidak makan agar dirinya kenyang. Saat ibunya menjahit hingga larut malam demi membeli buku sekolah. Saat ibunya memeluknya ketika ia menangis karena diejek teman-temannya. Semua kenangan itu berputar di kepalanya. Tanda hubung. Setelah pemeriksaan selama hampir 1 jam, dokter keluar dari ruang tindakan. Wajah dokter terlihat serius. "Lucy." "Iya, Dok. Kondisi ibu kamu semakin menurun." Lucy mulai gemetar. Penyakitnya sudah menyerang beberapa organ. Air mata Lucy langsung mengalir. "Masih bisa sembuh, Dok." Dokter menghela napas panjang. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin." "Tapi," dokter berhenti sejenak, "kamu harus siap dengan segala kemungkinan." Kalimat itu seperti menghancurkan seluruh kekuatan yang selama ini Lucy bangun. Ia terduduk di lantai rumah sakit. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar takut. Tanda hubung. Malam itu, ruang perawatan terasa sangat sunyi. Lucy duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan ibunya. Meski tertidur karena pengaruh obat, Siti masih menggenggam tangan putrinya dengan lemah. Lucy menunduk. "Ya Allah, kalau semua keberhasilan ini harus ditukar dengan kehilangan ibu. Aku tidak sanggup." Air matanya jatuh membasahi tangan ibunya. Tanda hubung. Di luar ruang perawatan, seseorang berdiri memperhatikan dari kejauhan. Orang itu adalah Dava. Sejak mendapat kabar dari salah satu rekannya, ia langsung datang ke rumah sakit. Namun ia memilih tidak masuk. Ia tahu, saat itu yang dibutuhkan Lucy bukan kehadirannya, melainkan waktu bersama ibunya. Dava kemudian menemui dokter secara diam-diam. "Dokter." "Iya, saya ingin memastikan seluruh biaya pengobatan pasien atas nama Ibu Siti ditanggung." Dokter tampak bingung. "Apakah Anda keluarganya?" Dava tersenyum tipis. "Bukan." "Lalu, saya hanya seseorang yang ingin membantu. Apakah keluarga pasien harus diberitahu?" Dava menggeleng pelan. "Tidak, tolong katakan saja bahwa ada program bantuan." Dokter memandang pria itu beberapa detik. Ia akhirnya mengangguk. "Baik." Tanda hubung. Keesokan paginya, petugas administrasi menghampiri Lucy. "Mbak Lucy." "Iya, untuk sementara biaya perawatan sudah ditanggung." Lucy terkejut. "Ditanggung siapa?" "Ada donatur yang tidak ingin disebutkan namanya." Lucy langsung menitikkan air mata. "Alhamdulillah." Ia mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, terima kasih. Semoga engkau membalas semua kebaikan orang itu." Di kejauhan, Dava melihat pemandangan itu dari balik lorong rumah sakit. Ia tersenyum tipis, bukan senyum karena ingin dipuji, melainkan senyum karena akhirnya ia bisa sedikit meringankan beban perempuan yang diam-diam telah mengisi hatinya. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, kondisi Siti mulai sedikit membaik. Ia sudah bisa duduk meski masih sangat lemah. Saat hanya berdua dengan Lucy, ia berkata pelan, "Nak." "Iya, Bu. Kalau nanti usaha kamu semakin besar." "Iya, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal." Lucy mengangguk sambil menangis. "Aku tidak akan lupa. Jangan malu pernah miskin." "Aku tidak pernah malu. Karena kemiskinanlah yang mengajarkanmu menjadi kuat." Lucy memeluk ibunya dengan hati-hati agar tidak mengenai selang infus. "Terima kasih sudah membesarkan Lucy." Siti tersenyum. "Ibu tidak memberikan banyak harta.
Tapi ibu memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa itu, Bu? Kejujuran, kerja keras, dan hati yang tidak mudah menyerah. Lucy menangis semakin keras. Ia sadar, semua yang ia miliki hari ini berawal dari didikan seorang ibu yang luar biasa. Tanda hubung. Di sisi lain, Dava kembali ke kantornya. Di ruang rapat, para direktur menunggunya. Salah satu dari mereka bertanya, "Pak Dava, apakah kita akan memperluas investasi di luar negeri?" Dava mengangguk singkat, namun pikirannya tidak berada di ruang rapat itu. Yang terus terbayang adalah wajah Lucy yang menangis di samping ranjang ibunya. Di dalam hati ia berjanji, "Lucy, selama aku masih mampu, aku tidak akan membiarkan kamu berjuang sendirian." Tanpa disadari Lucy, rahasia besar tentang siapa sebenarnya Dava mulai semakin sulit disembunyikan. Dan tidak lama lagi, kenyataan itu akan mengubah seluruh perjalanan hidup mereka. Waktu terus berjalan. Berkat perawatan yang rutin, kondisi Siti perlahan mulai membaik. Meski tubuhnya masih lemah dan harus banyak beristirahat, setidaknya ia sudah bisa kembali tersenyum melihat putrinya pulang setiap sore. Sementara itu, usaha kopi harapan berkembang jauh lebih cepat dari yang pernah dibayangkan Lucy. Gerobak kecil yang dahulu berdiri di pinggir taman kini telah berubah menjadi sebuah kedai sederhana yang selalu ramai pengunjung. Lucy bahkan membuka dapur produksi kecil di belakang rumah untuk memenuhi pesanan kopi bubuk yang terus meningkat. Ia mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga, janda, dan pemuda desa yang sebelumnya menganggur. Suatu pagi, salah seorang karyawannya berkata, "Mbak Lucy, iya, dulu saya hampir putus asa mencari pekerjaan." Lucy tersenyum, "Sekarang kita sama-sama berjuang. Terima kasih sudah percaya pada saya." Lucy menggeleng pelan, "Bukan saya yang menolong kalian. Lalu siapa? Allah hanya menitipkan rezeki melalui usaha ini." Semua orang yang mendengarnya tersenyum haru. Tanda hubung. Walaupun usahanya semakin besar, Lucy tetap hidup sederhana. Ia masih mengenakan pakaian yang sama seperti dulu. Masih berangkat menggunakan sepeda motor bekas. Masih menyapu halaman tokonya sendiri setiap pagi. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Hal itulah yang membuat para pelanggan semakin menghormatinya. Tanda hubung. Di sisi lain, Dava masih datang ke kedai hampir setiap pagi. Ia tetap duduk di meja yang sama, memesan kopi yang sama, dan selalu tersenyum ketika melihat Lucy melayani pelanggan. Suatu hari Lucy berkata sambil bercanda, "Mas Dava." "Iya, sepertinya Mas pelanggan paling setia." Dava tertawa kecil. "Mungkin karena kopinya memang enak, atau karena penjualnya ramah." Dava tersenyum tanpa menjawab. Lucy hanya ikut tertawa. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria di depannya telah menyimpan rasa cinta selama bertahun-tahun. Tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, Lucy menerima undangan mengikuti pameran usaha kecil tingkat nasional di Jakarta. Ia hampir tidak percaya ketika membaca surat itu. "Bu, iya, Nak, Lucy diundang ke Jakarta." Siti tersenyum bangga. "Pergilah." "Tapi ibu baik-baik saja." Lucy tidak tenang meninggalkan ibu. Siti menggenggam tangan putrinya. "Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Aku takut." "Jangan takut, ibu akan menunggumu pulang membawa kabar baik." Akhirnya Lucy berangkat. Tanda hubung. Pameran itu dihadiri oleh ratusan pelaku usaha dari berbagai daerah. Lucy sempat merasa minder. Stand miliknya sangat sederhana, sementara peserta lain memiliki dekorasi yang mewah. Namun ia teringat pesan ibunya, yang membuat orang percaya bukan kemewahan, tetapi kejujuran. Ia pun melayani setiap pengunjung dengan penuh senyum. Tanpa disangka, kopi buatannya menjadi salah satu produk yang paling banyak dicicipi. Banyak pengunjung memuji cita rasanya.
Beberapa investor mulai tertarik, namun Lucy tetap berhati-hati. Ia tidak ingin menerima kerja sama tanpa memahami risikonya. Tanda hubung. Menjelang sore, panitia mengumumkan bahwa akan ada penghargaan khusus bagi usaha kecil paling inspiratif. Lucy duduk di antara ratusan peserta. Ia sama sekali tidak berharap menang. Ketika pembawa acara membuka amplop pemenang, seluruh ruangan hening. Penerima penghargaan inspirasi wirausaha nasional tahun ini adalah Lucy, pendiri Kopi Harapan. Seluruh ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Lucy menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia melangkah ke atas panggung dengan kaki yang gemetar. Saat menerima penghargaan, ia berkata, "Saya bukan berasal dari keluarga berada. Saya hanya seorang anak yang ingin membahagiakan ibunya. Kalau saya bisa berdiri di sini hari ini, itu karena doa seorang ibu yang tidak pernah berhenti." Seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan. Banyak orang yang meneteskan air mata. Tanda hubung. Usai acara, seorang pria paruh baya menghampiri Lucy. "Selamat ya. Terima kasih, Pak. Saya ingin mengajak Anda bekerja sama." Lucy tersenyum sopan. "Boleh saya pikirkan dulu." "Tentu." Pria itu menyerahkan kartu nama. Setelah ia pergi, tiba-tiba Lucy melihat Dava berdiri tidak jauh darinya. "Mas Dava, kebetulan lewat." Lucy tertawa kecil. "Mas sering sekali muncul di saat-saat penting. Mungkin memang sudah jalannya." Mereka lalu berbincang beberapa menit. Namun ketika Lucy hendak mengajak Dava makan malam sebagai ucapan terima kasih karena selalu mendukungnya, telepon Dava berdering. "Maaf, Lucy, ada pekerjaan." "Iya, aku harus pergi." "Baik." Dava tersenyum. "Selamat atas penghargaanmu." Setelah itu ia pergi. Tanpa diketahui Lucy, mobil hitam mewah telah menunggu Dava di pintu belakang gedung. Beberapa pria berjas langsung membuka pintu mobil sambil menundukkan kepala. "Selamat malam, Pak Direktur." Lucy tidak melihat semua itu. Tanda hubung. Beberapa hari setelah kembali ke kota asalnya, Lucy mendapat undangan menghadiri sebuah seminar bisnis. Ia datang dengan pakaian sederhana seperti biasanya. Namun ketika memasuki ruang utama, ia merasa ada yang aneh. Semua peserta berdiri menyambut seseorang yang baru datang. Para wartawan sibuk memotret. Lampu kamera menyala tanpa henti. Lucy bertanya kepada panitia, "Siapa yang datang?" Panitia menjawab, "Itu pembicara utama hari ini. Beliau adalah pendiri salah satu perusahaan teknologi terbesar yang sukses di berbagai negara." Lucy mengangguk pelan. Saat sosok itu berjalan menuju panggung, napas Lucy tiba-tiba tercekat. Matanya membelalak, tubuhnya membeku. Pria yang mengenakan setelan jas hitam itu tidak asing baginya. "Itu, Mas Dava." Lucy tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pembawa acara mulai memperkenalkan pembicara. "Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut Bapak Dava Pratama. Beliau adalah lulusan Universitas Teknologi terbaik di luar negeri. Pendiri dan CEO perusahaan teknologi yang telah beroperasi di berbagai negara. Beliau juga dikenal sebagai pengusaha muda yang banyak mendukung pengembangan usaha kecil di Indonesia." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Sementara Lucy masih terdiam. Air matanya perlahan mengalir. Ia teringat semua percakapan mereka. Semua dukungan. Semua semangat. Semua kebetulan yang ternyata bukan kebetulan. Tanda hubung. Usai seminar, Dava menghampiri Lucy. Lucy menatapnya dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Kenapa, Mas tidak pernah cerita?" Dava tersenyum tipis. "Karena aku ingin kamu mengenalku sebagai Dava. Bukan sebagai orang kaya. Tapi, kenapa? Aku ingin tahu apakah masih ada orang yang mau berteman denganku tanpa melihat jabatan." Lucy menundukkan kepala. "Maaf,
Aku tidak tahu. Dava menggeleng. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Lucy menarik napas panjang. Lalu, apa semua ini juga kebetulan? Dava terdiam beberapa saat. Kemudian ia berkata pelan, "Ingat pria yang memesan 100 bungkus kopi?" Lucy mengangguk. "Itu rekan bisnisku." "Ingat biaya rumah sakit ibumu?" Lucy kembali mengangguk. "Itu juga aku." Lucy semakin terkejut. "Kenapa, Mas?" Dava menatap Lucy dengan penuh ketulusan. "Karena aku percaya pada perjuanganmu. Aku tidak pernah ingin mengambil hasil kerja kerasmu. Aku hanya membuka sedikit pintu. Yang melangkah masuk tetap kamu." Air mata Lucy tak mampu lagi dibendung. "Jadi selama ini," Dava mengangguk, "semua kesempatan itu tetap kamu dapatkan karena kualitasmu. Aku hanya memastikan orang yang tepat melihat usahamu." Lucy menangis sambil menutup wajahnya. "Terima kasih." Dava menggeleng pelan. "Jangan berterima kasih. Aku tidak pernah merasa sedang menolong. Lalu, aku hanya sedang menjaga seseorang yang sangat berarti bagiku." Lucy perlahan mengangkat wajahnya. "Apa maksud Mas?" Dava menatap kedua mata Lucy. Dengan suara tenang, ia berkata, "Lucy, sejak pertama kali melihatmu tetap tersenyum meski hidupmu penuh luka, sejak hari itu aku tahu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku menemani perjuanganmu. Lucy, aku mencintaimu." Dunia seakan berhenti sesaat. Lucy hanya bisa menangis. Semua kenangan tentang pria yang selalu hadir di saat-saat sulit kini terasa begitu jelas. Ia akhirnya mengerti. Selama ini, Dava tidak pernah datang sebagai penyelamat. Ia datang sebagai seseorang yang menghormati perjuangannya, menjaga harga dirinya, dan mencintainya tanpa pernah meminta balasan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Lucy teringat satu janji yang belum ia tepati. Janji kepada ibunya. Janji untuk menghadiahkan sebuah rumah yang hangat, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Dan janji itu akan segera ia wujudkan. Malam itu, setelah mengantar Lucy pulang dari seminar, Dava menghentikan mobilnya tepat di depan rumah sederhana tempat Lucy dan ibunya tinggal. Tidak ada satu kata pun yang keluar selama beberapa menit. Suasana terasa begitu hening. Lucy masih memandang ke arah jalan, sementara pikirannya dipenuhi berbagai perasaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini membeli kopi darinya setiap pagi ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan teknologi di berbagai negara. Yang lebih membuatnya terharu, Dava tidak pernah sekalipun memandang rendah dirinya. Ia justru menjaga harga dirinya, memberi kesempatan tanpa meminta balasan, membantu tanpa pernah mengungkit kebaikan. "Lucy," suara Dava memecah keheningan. "Iya, Mas. Apa kamu marah karena aku menyembunyikan semuanya?" Lucy perlahan menggeleng. "Aku hanya kaget." Dava tersenyum tipis. "Aku takut kalau kamu tahu siapa aku sejak awal, hubungan kita tidak akan senyaman ini." Lucy menatap Dava. "Mas, iya, terima kasih karena tidak pernah membuatku merasa kecil." Dava menghela napas lega. "Itu karena sejak awal aku tahu, yang membuatmu istimewa bukan keadaanmu, tapi hatimu." Air mata kembali menggenang di mata Lucy. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur. Tanda hubung. Hari-hari berikutnya berlalu dengan begitu cepat. Berkat kerja sama dengan beberapa perusahaan, usaha kopi Harapan berkembang pesat. Produk kopi buatan Lucy mulai dipasarkan ke berbagai kota. Tidak lama kemudian, beberapa negara tetangga mulai memesan produknya. Jumlah karyawan yang semula hanya 2 orang kini bertambah menjadi puluhan orang. Sebagian besar adalah para ibu tunggal, janda, dan pemuda yang sebelumnya menganggur. Lucy selalu berkata kepada setiap karyawan baru, "Di sini kita bukan hanya bekerja. Kita adalah keluarga." Tidak ada yang dipanggil dengan suara keras.
Tidak ada yang dihina ketika melakukan kesalahan. Jika ada yang keliru, Lucy mengajarinya dengan sabar. Karena ia masih mengingat bagaimana rasanya diperlakukan dengan baik saat hidupnya sedang sulit. Tanda hubung. Suatu pagi, Dava datang membawa sebuah map berwarna coklat. Ada yang ingin aku tunjukkan. Lucy membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat gambar sebuah rumah yang sangat indah. Rumah 2 lantai dengan halaman luas, taman kecil yang dipenuhi bunga, dan teras tempat seseorang bisa menikmati matahari pagi. Lucy terdiam. Rumah siapa ini? Dava tersenyum. Coba lihat halaman terakhir. Lucy membuka lembar terakhir. Di sana tertulis sebuah alamat. Alamat itu berada tidak jauh dari kota tempat mereka tinggal. Mas, aku sudah membeli tanah itu. Lucy langsung menggeleng. Tidak, kenapa? Aku pernah berjanji. Janji apa? Aku ingin membeli rumah untuk ibu dengan hasil usahaku sendiri. Dava tersenyum bangga. Itulah alasan aku semakin mencintaimu. Ia menutup kembali map tersebut. Kalau begitu, kita bangun rumah itu bersama. Tapi semua biaya yang menjadi bagianmu akan tetap berasal dari hasil kerja kerasmu. Lucy mengangguk sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, mereka membangun sebuah mimpi bersama. Tanda hubung. 6 bulan kemudian, rumah itu akhirnya selesai. Tidak terlalu berlebihan, namun jauh lebih indah daripada rumah yang selama ini hanya hidup dalam mimpi Lucy. Dindingnya berwarna putih. Halamannya dipenuhi bunga kesukaan Siti. Di samping rumah terdapat kebun kecil agar Siti bisa menanam sayur jika kesehatannya membaik. Semua sudut rumah dirancang agar mudah dilalui kursi roda apabila suatu hari diperlukan. Tidak ada satupun bagian yang dibuat tanpa memikirkan kenyamanan ibunya. Tanda hubung. Hari itu, Dava menjemput Siti. Ibu, hari ini kita jalan-jalan. Siti tersenyum. Kemana? Nanti juga tahu. Lucy hanya tersenyum sejak tadi. Mobil berhenti di depan sebuah pagar putih. Ketika pagar perlahan terbuka, Siti memandang ke depan dengan wajah bingung. Rumah itu berdiri begitu indah. Ia menoleh kepada Lucy. Rumah siapa ini? Lucy tidak mampu lagi menahan air matanya. Ia menggenggam kedua tangan ibunya. Bu, iya, nak. Dulu waktu Lucy masih kecil, Lucy pernah berjanji. Siti mulai mengingat. Lucy bilang ingin membelikan ibu rumah yang tidak bocor. Lucy mengangguk sambil menangis. Iya, Lucy minta maaf karena membuat ibu menunggu begitu lama. Siti mulai ikut menangis. Lucy, selamat datang di rumah ibu. Kalimat itu membuat lutut Siti lemas. Ia memeluk putrinya erat. Tangis mereka pecah di depan rumah yang selama ini hanya menjadi impian. Terima kasih, nak. Maaf kalau ibu tidak bisa memberikan apa-apa selain doa. Lucy menggeleng kuat. Ibu salah. Apa? Ibu sudah memberikan segalanya. Ibu memberikan hidup. Ibu memberikan kasih sayang. Ibu mengajarkan Lucy menjadi orang baik. Itu lebih mahal daripada rumah sebesar apapun. Semua orang yang menyaksikan momen itu ikut meneteskan air mata. Dava hanya berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Ia ikut tersenyum haru. Dalam hati ia berkata, inilah alasan mengapa aku memilih mencintai perempuan ini. Tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, Dava datang ke rumah sambil membawa sebuah kotak kecil. Di ruang tamu hanya ada mereka bertiga. Dava duduk di hadapan Siti. Ibu, Siti tersenyum. Iya, nak. Terima kasih sudah membesarkan perempuan yang begitu luar biasa. Siti menunduk haru. Saya tidak membesarkannya sendirian. Lalu, Allah yang menjaganya. Dava mengangguk. Kemudian ia membuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin sederhana. Dava menoleh kepada Lucy. Lucy, iya, aku memang datang dari keluarga yang berkecukupan.
Tapi yang membuatku jatuh cinta bukan karena aku ingin memiliki seseorang yang sempurna. Aku jatuh cinta pada perempuan yang tetap tersenyum ketika hidup berkali-kali mengujinya. Aku jatuh cinta pada perempuan yang lebih memilih membeli obat untuk ibunya daripada membeli pakaian baru. Aku jatuh cinta pada perempuan yang tidak pernah malu bekerja halal. Lucy, apakah kamu bersedia menjadi pendamping hidupku? Lucy menangis. Ia menoleh kepada ibunya. Siti mengangguk sambil tersenyum. Terimalah, nak. Dia laki-laki baik. Dengan tangan yang gemetar, Lucy menganggukkan kepala. Iya, aku bersedia. Ruangan itu dipenuhi tangis bahagia. Tanda hubung. Setahun kemudian, Lucy dan Dava menikah dalam sebuah acara yang sederhana. Tidak ada pesta yang berlebihan. Sebagian besar biaya pernikahan justru mereka salurkan untuk membangun sebuah yayasan. Yayasan itu diberi nama Rumah Harapan Ibu. Di tempat itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa belajar tanpa dipungut biaya. Para ibu tunggal diberi pelatihan keterampilan dan modal usaha. Beasiswa diberikan kepada anak-anak yang memiliki semangat belajar seperti yang dulu dimiliki Lucy. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya kepada Lucy, "Kak, kenapa kakak mau membantu kami?" Lucy tersenyum, "Karena dulu, aku pernah berada di posisi kalian. Dan seseorang pernah membantuku tanpa membuatku merasa rendah." Tanda hubung. Beberapa tahun kemudian, nama Kopi Harapan telah dikenal di berbagai negara. Namun setiap kali diwawancarai media, Lucy selalu mengatakan hal yang sama. Kesuksesan bukanlah ketika kita memiliki banyak uang. Kesuksesan adalah ketika kita mampu membuat orang tua tersenyum, membuka jalan bagi orang lain, dan tetap menjadi manusia yang rendah hati. Tanda hubung. Pada suatu sore yang cerah, Lucy duduk di teras rumah bersama ibunya. Angin sepoi-sepoi berembus lembut. Bunga-bunga di halaman bergoyang mengikuti arah angin. Siti memandang putrinya dengan mata penuh kebanggaan. "Nak." "Iya, Bu." Ibu bahagia. Lucy menggenggam tangan ibunya. Lucy juga. "Kalau suatu hari nanti ibu dipanggil Allah." Lucy langsung memeluk ibunya. "Jangan bicara begitu." Siti tersenyum lembut. "Ibu tidak takut." "Kenapa?" "Karena ibu tahu, anak perempuan ibu sudah menjadi wanita yang kuat. Dan sekarang sudah ada Dava yang akan menemanimu." Air mata Lucy kembali jatuh. Ia mencium tangan ibunya. Semua yang Lucy miliki hari ini berawal dari doa ibu. Siti mengusap kepala putrinya seperti saat Lucy masih kecil. Di langit, matahari perlahan tenggelam. Cahaya keemasannya menyinari rumah yang dahulu hanya hidup dalam mimpi seorang anak kecil. Rumah yang menjadi bukti bahwa sebuah janji, seberat apapun, dapat menjadi kenyataan jika diperjuangkan dengan kejujuran, kerja keras, doa, dan kasih sayang. Pesan moral: tidak semua anak lahir dalam keluarga yang sempurna. Tidak semua orang memulai hidup dengan kemudahan. Namun kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan tekad, pendidikan, doa seorang ibu, dan hati yang tidak pernah menyerah, seseorang dapat mengubah jalan hidupnya. Karena pada akhirnya, kekayaan yang paling berharga bukanlah rumah mewah atau harta yang melimpah, melainkan kemampuan untuk membahagiakan orang tua dan menjadi manfaat bagi sesama. Cerita pun selesai.